Cek, suara saya terdengar, Bu Jun? Terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi. Nah, Yang terhormat narasumber hari ini, Ibu Hajah Junaidi SSMM, selaku Kepala Perpustakaan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir dalam room Zoom siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara hari ini, yakni pelatihan literasi seri ketiga, dengan tema Turnitin, Panduan Lengkap Aplikasi Turnitin untuk Mahasiswa. Eh, Kegiatan hari ini tadi temanya adalah panduan lengkap aplikasi Turnitin untuk mahasiswa, di mana sangat relevan dan penting bagi Sivitas Akademika. Untuk tahun ini ada sedikit perubahan tentang prosedur dan layanan dalam penggunaan Turnitin UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa, perlu diketahui Turnitin sendiri adalah sebuah alat berbasis website yang digunakan untuk mendeteksi kesamaan teks antara dokumen yang diunggah dengan berbagai sumber yang ada di database yang dimiliki oleh Turnitin. Jadi Turnitin ini bukanlah alat yang menjustifikasi atau menjudge sebuah karya ilmiah yang kita buat itu adalah plagiarisme, melainkan Turnitin membantu kita untuk mendukung integritas akademik dan mencegah praktik plagiarisme dalam proses penulisan karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini, kita beruntung sekali karena narasumber langsung oleh Ibu Junaiti, di mana beliau telah berpengalaman dalam mengembangkan literasi informasi serta pengelolaan aplikasi Turnitin di lingkungan kampus kita. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan hangat agar nanti sesi praktek Turnitinnya lebih lebih lama, lebih lebih dapat dimanfaatkan. Langsung saja kita sambut Ibu Hajah Junaidi SSMM untuk menyampaikan materi pelatihan hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. terima kasih Mbak Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati eh, teman-teman yang bersedia hadir pada acara literasi seri 3 tentang panduan Turnitin. Di sini selain mahasiswanya ada dari siapa nih yang saya tahu ada Bu Ferida, Pak Arianto ya. Iya, ada Selamat beberapa dari ikut bergabung juga ya Pak ya. Juga teman-teman mahasiswa. Saya harap nanti apa yang kami sharingkan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Salam dan salawat tak lupa saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Saya sebelumnya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada kesempatan siang yang panas ini ya. Semoga nanti tidak mengantuk ya, bisa mengikuti materi ini dengan baik. Eh, Juga nanti seri literasi ini tidak akan berhenti sampai hari ini aja. Nanti kami akan secara rutin tetap akan mengadakan kelas-kelas literasi termasuk untuk Turnitin, Parapasa, dan sebagainya. Ini kami adakan siang ini karena sebelumnya kami ya dari perusahaan minta maaf karena ada beberapa kebijakan perubahan dari Turnitin yang kadang tidak memberitahu kami. Jadi kadang responnya agak telat. Tapi mudah-mudahan walaupun agak telat masih tetap bisa bermanfaat dan relevan untuk teman-teman. Karena tidak mungkin begitu ada perubahan langsung kami share karena kami terus terang harus mempelajari dulu
terus menyiapkan perangkatnya, menyiapkan peraturannya, dan menyiapkan panduannya. Jadi terima kasih atas kesabarannya untuk menunggu dan mohon maaf atas kekurang nyamanan teman-teman beberapa hari ini untuk yang akan melakukan cek plagiasi di eh, web Turnitin ya. Untuk menyingkat waktu, saya bisa share screen ya Mbak Nani ya. Bisa Bu Jun, nggih, monggo. Ya. Saya share panduannya dulu sebentar. Sudah tampil atau belum teman-teman? Sudah ya. Sampun Bu. Eh, Ya, ini kemarin yang tahun 2025 kita sudah share untuk mahasiswa ketika untuk apa mau cek artikelnya, proposalnya dan sebagainya. Itu teman-teman tinggal unggah filenya. Begitupun juga yang peraturan baru tinggal unggah filenya. Yang berubah adalah di akun studentnya. Kalau dulu akun student kita siapkan dari perpustakaan, tapi untuk saat ini yang model sekarang mahasiswa harus mengajukan akun studentnya ke perpustakaan. Karena kita sudah melanggan sebanyak kurang lebih 1.000 akun. Jadi sekarang Turnitin itu menghitung jumlah mahasiswa kita. Kalau satu akun student dipakai berkali-kali itu ada kayak semacam peringatan ya. Kadang akun instrukturnya itu akhirnya dikunci. Walaupun kami dari admin sudah dibuka, tapi tidak bisa terbuka juga, dikunci dari sana. Untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya untuk yang mahasiswa, kita berlakukan wajib mengajukan akun student ketika akan mengecek eh, artikelnya, proposalnya, atau tugas-tugasnya ke Turnitin. Bagaimana caranya? Ini nanti panduan akan kita tempel juga di website kita. Mahasiswa bisa apa mendownloadnya. Tapi kadang walaupun sudah menurut kami sudah sesuai, tapi kadang tetap ada beberapa keliruan yang terjadi. Untuk itu, maka kami perlu mengadakan pelatihan ini. Yang pertama harus diperhatikan adalah sebelum mengunggah artikel ke Turnitin, teman-teman harus mempunyai akun student dulu. Bagaimana untuk apa namanya mendapatkan akun studentnya itu di mana? Silahkan nanti teman-teman mengunjungi website perpustakaan di perpustakaan UIN Gus Dur AC ID. Ya, di perpustakaan UIN Gus Dur AC ID. Di ini teman-teman. Nah, ini di webnya perpustakaan, sudah tampil ya. Di webnya perpustakaan. Terus nanti kalian scroll ke bawah, ada layanan online. Terus ke bawahnya lagi ada Turnitin. Nah, itu ada dua permintaan akun. Ada akun Turnitin untuk dosen atau tendik. Terus satunya akun Turnitin untuk mahasiswa. Nah, teman-teman silahkan klik akun Turnitin mahasiswa. Ya, sudah tampil seperti ini ya. Silahkan nanti untuk formulir ini diisi dengan benar. Kita menggunakan dua nama ya, ada nama depan dan nama belakang. Tulis ini yang benar sesuai dengan nama masing-masing. Karena ini nanti akan menjadi akun untuk masuknya teman-teman itu juga. Jadi tulis namanya. Misal
namanya Ida Laila gitu ya. Nama depannya berarti ditulis Ida, nama belakangnya Laila. Tapi ketika namanya satu kata, misalnya namanya eh, namanya misalnya Rahayu, cuma satu kata, berarti nama depan dan nama belakang itu sama ditulis Rahayu, Rahayu, ya. Nah, terus ditulis NIM-nya masing-masing. Masing-masing kan sudah ada NIM-nya ya. Itu tulis NIM-nya di sini. Setelah itu pilih fakultas sesuai fakultasnya. Fakultas apa? Dipilih salah satu sesuai dengan fakultasnya. Klik setelah ditulis, tulis program studinya. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah wajib email kampus. Ini emailnya itu yang domainnya Wingusdur ACID. Kalau mahasiswa berarti yang MHS titik Wingusdur ACID, ya. Seperti itu ya kayaknya yang punya mahasiswa ini nanti mungkin Bu Nani bisa diperbaiki lagi ya. Barangkali teman-teman mahasiswa bingung Oke. email email kampusnya itu kok saya kok ada MHS-nya. Ya kalau mahasiswa memang ada MHS-nya, MHS titik Win Gusdur ACID gitu ya. Pakai itu terus nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp ini penting digunakan karena ini untuk apa jalinan komunikasi kita. Setelah itu dikirim ya. Setelah dikirim nanti kalau misalnya teman-teman mengisinya di antara rentang waktu jam 7 sampai jam 3 7 pagi sampai jam 3 sore itu akun akan diaktifkan setelah ya jam jam 4-an itu insya Allah sudah aktif 4 atau lebih lah 4 sampai 5 itu sudah aktif. Tapi kalau setelah jam 3 itu akun akan diaktifkan besok paginya yaitu sekitar jam 9.10. Jadi teman-teman harus diingat-ingat ketika mengisi akunnya itu di jam berapa karena nanti untuk pengaktifan apa namanya passwordnya itu dari Turnitin itu nanti cuma 24 jam ya. Kalau enggak nanti expired kayak gitu. Sudah paham ya? Kalau misalnya ada yang mau bertanya, eh, bisa langsung atau nanti di akhir ini ya. Saya ikut moderator. Terus berikutnya setelah mengisi nanti dari kami setelah di apa namanya aktifkan itu nanti teman-teman akan mendapat notifikasi atau email dari Turnitin ke apa namanya email yang sudah didaftarkan tadi. Nah, ini yang penting diperhatikan. Yang pertama adalah nama depan dan belakang ditulis sesuai nama di KTM untuk didaftarkan di akun student. Email yang dicantumkan harus email mahasiswa dengan domain Wingusdur atau Wingusdur ACID garis miring MHS Wingusdur ACID ya. Dan akan menjadi email login di Turnitin. Ya, jadi diingat-ingat nanti emailnya. Kemudian untuk pengaktifan akun, mahasiswa membuka balasan dari Turnitin di email yang telah didaftarkan tadi. Nah, langkah aktivasi akunnya yang pertama, nanti teman-teman masuk ke email teman-teman, nanti di situ akan ada Turnitin no reply ya. Terus itu nanti diklik aja login to your Turnitin account-nya diklik. Nah, akan tampil seperti ini. Setelah ini nanti teman-teman silakan klik di set up account yang warna merah, diklik. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, di sini email address-nya adalah email yang tadi teman-teman daftarkan, ya, yang didaftarkan itu ditulis di sini. Last name-nya itu berarti nama akhir
itu yang didaftarkan juga di Google Form. Jadi diingat-ingat ya, namanya itu diingat-ingat sama emailnya yang didaftarkan. Setelah ini ditulis, nanti klik next. Nah, dari Turnitin nanti setelah di next akan tampil seperti ini. Ya, setelah tampil seperti ini, teman-teman kembali ke email lagi, ke email teman-teman lagi. Nanti di tampilannya seperti ini lagi, ya. Nanti dari Turnitin ada itu diklik lagi. Cuma tampilannya tidak seperti ini, akan tampil seperti ini. Create your password. Ya, silahkan teman-teman diklik yang tulisan create password ini yang warna merah. Berikutnya, tulis passwordnya. Nah, ketika menulis password, teman-teman itu harus diingat-ingat ya. Jangan sampai lupa. Kalau lupa sih bisa nanti lupa password, cuma kan bolak-balik nanti prosesnya. Nah, untuk passwordnya itu teman-teman harus mengikuti peraturan yang diminta Turnitin, yaitu minimal 12 karakter yang terdiri dari satu paling enggak satu nomor, terus satu huruf besar atau satu huruf kecil. Terus juga ada karakter yang khusus kayak gitu. Jadi 12 minimal 12 digit itu ada mengandung angka, mengandung huruf kecil, mengandung huruf besar dan satu karakter tertentu. Saya kira bisa dipahami ya. Terus klik next di create password ini, terus diklik. Nah, setelah itu nanti akan tampil seperti ini. Ya, langsung login to Turnitin. Nah, ini nanti silahkan teman-teman login dengan email yang tadi didaftarkan, password yang tadi dibuat. Ya, terus klik login. Setelah login maka akan keluar seperti ini, ya. Kalau awal masih akan keluar seperti ini, itu tulis nanti email email yang teman-teman daftarkan tadi ya. Tadi domainnya apa yang Win Gus Dur atau MAS itu. Terus misal tulis secret questionnya apa, terserah yang teman-teman ingat. Terus namanya siapa? Apa eh, jawaban dari secret question itu siapa atau apa gitu ya. Terus ditulis nama pertama yang tadi didaftarkan di form dan nama kedua apa nama belakang yang didaftarkan di G-form terus di next gitu ya. Nah, setelah itu nanti akan keluar seperti ini, jenengan langsung I agree and continue, diklik ya. Nah, setelah seperti ini hanya pertama kali ketika akun pertama dipakai ya akan keluar seperti ini. Tapi kalau selanjutnya nanti enggak langsung masuk ke seperti ini ya. Nah, terus setelah masuk nanti teman-teman akan dihadapkan kalau misalnya jurusan PAI, jurusan apa nanti teman-teman akan masuk sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Nanti silahkan pilih prodinya. Misalnya, maaf, nanti teman-teman langsung masuk ke prodi masing-masing, ke prodinya masing-masing. Nah, ini mungkin saya praktekkan langsung aja ya, tidak terlalu kelihatan ya. Kelihatan enggak ya? Kecil ya? Coba saya stop screen terus. Nah, ini coba ya, teman-teman kalau sudah kan nanti akan tampil seperti ini. Loginlah dengan yang tadi di email yang didaftarkan ya. Ini saya nyoba karena akun saya sudah terpakai semua, saya coba pakai Gmail, tapi teman-teman harus domain Winbusdur.
Ya. Ini kalau sudah mendaftar seperti ini nanti tampilnya seperti ini teman-teman. Karena saya mendaftar di saya prodi saya pendidikan agama Islam, nanti akan otomatis masuk ke prodinya. Nah, nanti setelah ini yang kita lakukan adalah klik prodinya. Prodi, misalnya prodi pendidikan agama Islam, kita klik ya. Nah, akan tampil ini, kita dikasih 3 assignment. Ini kita bisa milih di Juni 1, Juni 2, atau Juni 3. Terserah teman-teman mau milih yang mana. Eh, ini karena yang pertama sudah saya coba praktek, nanti kita coba ini ya. Setelah masuk ke sini, nanti kita klik open ya. Open, akan tampil seperti ini. Ya, terus bagaimana cara unggah filenya? Ini ada tulisan upload submission. Nah, ini diklik aja ya, diklik. Nah, tampilnya seperti ini. Nah, berikutnya adalah silahkan teman-teman cari artikel yang akan di apa namanya dicek similarity-nya. Choose file. Kalau ini kebetulan kan saya di komputer ya. Coba sembarang tulis. Ya, ini otomatis judulnya akan ke itu ya, otomatis akan muncul. Setelah seperti ini, teman-teman tinggal upload dan review. Ya, kita tunggu dulu. Nah, kecepatan unggah ini kadang tergantung dengan internet dan juga kecepatan internet dan juga tergantung dari banyaknya halaman yang diunggah. Jadi teman-teman sabar, jangan terlalu banyak diklik-klik ya. Kadang kan eh, apa namanya kurang sabar ya. Jadi banyak diklik-klik. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, nanti langsung di confirm. Submission complete ya. Kita tunggu. Nah, akan keluar seperti ini. Bu, kok ininya enggak langsung keluar? Karena dia juga perlu proses. Begitu ya. Sambil nunggu ini keluar. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tadi ya, upload submission, terus artikelnya udah keluar. Ini namanya nanti kalau mau diganti ya enggak masalah ya. Terus review tadi submit tuh Turnitin ya. Nunggu hasilnya sampai keluar seperti ini. Berarti akun Turnit yang sekarang lebih private, Ji Bu Junji. Satu Iya, mahasiswa. jadi masing-masing tidak akan bisa melihat punya temannya karena dia langsung ke apa namanya ke jurusan yang dia mau ya, ke jurusan dia sendiri gitu. Ya, ada pertanyaan atau pada sudah paham semua ini? Iya, silakan teman-teman yang mau bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand atau melalui chat sambil menunggu hasil Turnitin yang sedang kita coba tadi. Ada pertanyaan di kolom chat, Bu Jun mau dijawab Oh iya, iya, monggo. dari Mbak Sebentar. Rizkyana.
Eh, Ngapunten Bu, baru dapat link Zoom Turnitin. Untuk pembuatan Mm-mm. akun terlebih dahulu, nopo Bu pertamanya untuk mahasiswanya? Oh, berarti ini dari awal tadi Bu, Mbaknya baru join, Oh, jadi nggak tahu dari awal. Mungkin iya. bisa sekilas Bu, di Iya, link. ini kelihatan ya, udah kelihatan ya. Sudah Ibu, sudah terlihat. Ya. Pertama, teman-teman masuk ke websitenya perpustakaan di Perpustakaan Win Gus Dur. Nanti pada saya lihatkan ininya sekalian aja. Hmm. Teman-teman nanti masuk di itu ya. eh oh ini kok langsung ke formulir ya. Sebentar. Hmm, hmm, hmm. Ini ya yang baru hadir. Ini nanti teman-teman untuk mendapatkan akunnya silahkan berkunjung di webnya perpustakaan.uingusdur.ac.id. Nah, nanti scroll ke bawah itu ada form layanan online. Nanti di situ ada Turnitin. Silahkan klik akun Turnitin yang untuk mahasiswa. Klik aja. Nah, ini nanti silahkan diisi ya. Diisi. Yang pertama adalah nama. Kalau namanya satu kata, berarti nama depan dan nama belakang sama. Kalau namanya dua kata, misalnya Rahayu Lestari, berarti nama belakangnya Rahayu Lestari. Tapi kalau misalnya namanya tiga atau empat, berarti misalnya Rahayu Diajeng Lestari, ya berarti yang nama depannya Rahayu Diajeng, yang nama terakhirnya baru yang apa namanya kata yang terakhir. Misalnya Rahayu Diajeng Lestari, berarti Lestarinya yang belakang, yang satu nama itu satu kata ya teman-teman ya. Terus NIM isikan sesuai dengan NIM teman-teman masing-masing. Fakultas juga isi fakultas teman-teman. Program studi isi sesuai dengan program studinya. Nah, yang menjadi perhatian adalah emailnya itu wajib yang menggunakan at @wingusdur.ac.id atau @mhs.wingusdur.ac.id. Saya zoom bahas nganu kok. Terus nomor WhatsApp-nya Tapi ini aku tahu perlu diisi cewek James. karena untuk apa kita berkomunikasi gitu ya. Seperti itu. Terus yang perlu diperhatikan tadi nama depan dan belakang ditulis sesuai dengan nama yang di KTM. Dan ini harus diingat-ingat karena itu akun studentnya teman-teman. Domainnya wingusdur.ac.id atau mhs.wingusdur.ac.id. Kalau mahasiswa mesti pakainya mhs.wingusdur.ac.id. Ini dapat dilihat di mana? Di Sikadu teman-teman masing-masing. Sudah dibuatkan oleh UTIPD. Gitu ya. Langkahnya tadi setelah mendaftar nanti kita masukkan oleh admin kita. Nah, teman-teman nanti cek di email yang tadi didaftarkan. Nanti ada balasan dari Turnitin. Kalau sudah ada balasan dari Turnitin, nanti klik aja, terus set account, diikuti, diisi email address yang didaftarkan, last name atau family name yang didaftarkan tadi. Yang satu kata ya. Kalau namanya empat kata itu berarti nama pertamanya tiga kata, nama belakangnya satu kata. Terus ini ikuti aja setelah ini akan ada balasan nanti masuk ke email lagi, tulis diklik nanti suruh membuat password
Ini passwordnya yang tahu teman-teman sendiri juga, bukan dari kami. Kalau dulu kan kita sediakan ya, kita sediakan usernya, kita sediakan passwordnya. Kalau yang sekarang teman-teman mandiri, dan itu lebih private. Tadi benar kata Mbak Nani itu lebih private, dan itu akan lebih apa ya, kita lebih nyaman lah ibaratnya seperti itu. Terus pembuatan passwordnya ikuti instruksi dari Turnitin ya. Minimal 12 karakter yang mengandung huruf, angka, huruf besar dan kecil, angka, dan karakter khusus kayak gitu. Nah, terus nanti kalau ini sudah selesai, itu langsung Turnitinnya minta login, ikuti aja login. Nah, ketika login pertama, ini teman-teman mesti akan dihadapkan seperti ini, welcome to Turnitin, terus suruh ngisi email yang didaftarkan, terus suruh ngisi ini, ikuti aja. Terus disetujui nanti akhirnya akan masuk ke Turnitinnya kayak gitu. Nah, prosesnya nanti kita masuknya kemana? Kita masuknya nanti dimasukkan oleh admin sesuai dengan prodi yang teman-teman daftarkan tadi. Nah, ini hasil yang tadi ya. Hasil yang tadi kan sudah keluar nih 15%. Bisa dilihat ya. Nah, ini nanti cara membacanya yang lama-lama mungkin sudah tahu, tapi kalau yang baru ini cara membacanya klik yang di angkanya prosentasenya ini ya, diklik keluar kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Belum terlihat Bu Jun, ngeblank. Oh, berarti harus lewat ini ya, stop Stop screen. sharing dulu aja. Ya, ini nanti kalau sudah, kalau angkanya tadi diklik, itu keluarnya seperti ini. Bisa kelihatan ya? Sudah tampil kan? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah tampil seperti ini, nanti warna-warna ini itu bukan kita yang mewarnai ya. Ini dari Turnitin. Itu yang diwarnai itu adalah yang dianggap punya tingkat kemiripan dengan artikel atau karya ilmiah orang lain kayak gitu. Cara melihatnya di mana? Di angka ini, diklik. Nah, itu kelihatan ya. Ada yang warna merah ini mirip dengan punya UIN Sumatera karena memang saya ngirimnya di jurnalnya UIN Sumatera Utara. Terus ini ada yang mirip dengan ETS UIN Gus Dur. Terus yang warna merah muda, ungu dianggap mirip dengan sumber eh, punya Navi Film. Terus ada ini ya, warna-warna ini menunjukkan kita miripnya dengan yang mana kayak itu. Dan kalau misalnya dari jurusan sudah cuma minta minimal 20, ini sudah 15, enggak usah diotak-atik menjadi nol, enggak mungkin. Ya, jadi kalau hasilnya sudah sesuai yang diminta dari apa namanya? Dari apa jurusan, ya sudah, kita enggak perlu untuk ini lagi, untuk memparafrase lagi ya, karena dianggapnya kan sudah sesuai. Nah, kalau ini sudah seperti ini, bagaimana kita pingin mendownload apa namanya, mendownload hasilnya? Oh ya teman-teman, ketika unggah yang sudah disediakan oleh perpustakaan, teman-teman tidak usah takut terjadi plagiasi karena sudah kami atur, kita setting tidak ke tersimpan di repositorinya Turnitin. Tapi kalau teman-teman kayak tadi ada yang bandel ya, memakai akun student punya dosen, pakai akun student acak, ketika terjadi self plagiasi itu bukan tanggung jawab kami. Kami tidak akan membantu ya, itu merepotkan sekali sebenarnya kalau terjadi self plagiasi itu. Ya, jadi eh, dan ini ada beberapa kasus juga di universitas kita kan sudah melanggan Turnitin,
teman-teman pakailah fasilitas yang sudah disediakan. Tidak usah menggunakan Turnitin dari Shopee, dari tempat lain, karena ada beberapa kasus teman-teman itu dijakan di Shopee, terus terjadi saya plagiasi, minta tolong ke kami, jelas kami tidak bisa, karena adminnya berbeda, kami tidak punya kuasa untuk melakukan delete permanen, karena itu kan yang punya kan akun luar ya, bukan akunnya kita. Jadi sangat disayangkan. Ada juga kasus mahasiswa baru, semester berapa ya kemarin? Tiga apa berapa? Itu dicekan kakak kelasnya yang dulu itu membayar, padahal kan ini gratis. Jadi gunakan fasilitas kita yang ada, manfaatkan dengan baik ya. Terus bagaimana cara mendownloadnya? Ini teman-teman lihat gambar panah ke bawah ya. Itu diklik aja. Terus pilih yang paling atas, yang current view. Karena kalau pilih current view berarti nanti hasil downloadannya itu adalah hasil yang sudah dicekkan oleh Turnitin, masih ada warna-warnanya dan kita tahu hasilnya berapa kayak gitu, ya. Nah, seperti itu. Terus ini cara membaca dan mendownloadnya ya. Terus kalau misalnya eh, hasilnya masih masih tinggi, misalnya harusnya 20 tapi atau 25 kita masih 30 atau 37, harus kita lakukan parapase. Inti dari Turnitin itu kan bukan untuk menjudge kita seperti yang tadi Mbak Nani katakan ya, kita melakukan plagiat, karena keilmuan kita yang sama dengan orang lain itu akan otomatis bahasa yang digunakan kadang kan sama, istilah-istilah yang digunakan juga sama. Nah, Turnitin itu hanya tool yang membantu, oh ini sudah sering digunakan orang lain, kita harus kreatif melakukan parapase. Banyak parapase yang bisa digunakan termasuk memakai kecerdasan buatan ya. Tapi eh, yang perlu diingat teman-teman, ketika melakukan parapase jangan melakukan menggunakan dengan bahasa yang tidak ilmiah. Kadang untuk mengurangi itu bahasanya aneh itu loh di parapase tapi dengan bahasa yang aneh itu kan sesuatu juga ndak bagus menurut saya ya. Terus, eh, nah ini ketika hasilnya sudah kelihatan, ini juga bisa di-download langsung ini ya di artikel ini. Kalau enggak ada ini resepnya di sini. Nah, ketika hasilnya misalnya ini hasilnya masih 40, terus saya parapase, teman-teman login lagi ya, login, eh, saya logout aja, ulangi lagi ya. Kita login, kelihatan ya. Masuk ke tadi email yang kita daftarkan. Nah, kita tadi kan Prodi Pendidikan Agama Islam ya. Klik aja di Prodi Pendidikan Agama Islam. Terus nanti open, di open. Nah, ini ini kan kita di sini sudah ada ya. Nah, bagaimana kalau kita mau resubmission ya, mengunggah ulang? Caranya adalah ini ada panah ke atas ya, kelihatan kan? Panah ke atas, kelihatan teman-teman? Ya, ini kita Kelihatan klik Bu. aja, ya, klik aja. Nanti akan ada ini confirm resubmission. Nah, ini teman-teman confirm ya, di confirm. Ini otomatis nanti hasil yang pertama akan tertimpa ya teman-teman. Maka perlu di-download dulu tadi ya. Ini kita download dulu karena nanti ketika kita akan resubmit otomatis akan ketimpa hasilnya. Kita ini confirm ya. Terus nanti langkahnya sama, pilih artikelnya, terus apa namanya? Kita pilih, terus nanti upload lagi. Caranya sama seperti yang pertama, cuma hasilnya aja nanti mungkin
bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Kenapa kadang lebih tinggi? Karena ternyata ketika kita revisi, kita parafase memakainya bahasa yang lebih umum lagi, jadi akan lebih tinggi. Tapi kalau lebih di apa ya, ada penggabungan teori, ada pembahasan yang lebih ilmiah lagi, nanti hasilnya akan berkurang. Ini terus ikuti aja submit to Turnitin. Lah, nanti kita tunggu hasilnya. Ya, hilang kan ini, nanti hasil yang berikutnya akan keluar. Lah, resubmission ini bisa dilakukan berapa kali? Beberapa kali bisa, tapi gini, ini ketika kita resubmission pertama, hasil akan keluar hari ini. Di submit kedua akan keluar hari ini. Tapi ketika lebih dari 3 kali, itu hasilnya tidak akan keluar di hari yang sama. Akan keluar setelah 24 jam. Nah, untuk mengatasi seperti itu, teman-teman nanti eh, ini ya diklik yang di namanya, terus klik di all class, eh, klik di prodinya, pilih assignment yang lain yang masih kosong atau yang baru ketimpa 2 kali. Saya kira ketika kita sediakan apa 3 ini lebih dari cukup lah kalau itu dimanfaatkan dengan baik seperti itu. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Bu, ngapunten, izin bertanya. Oh, nggih. Monggo. Monggo, Ini Bu Jun berarti untuk mahasiswa tadi bisa mengupload file yang sama maksimal 3 hari. Eh, 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali berarti hasilnya akan keluar di hari berikutnya setelah 24 jam, ngeten. iya. Maka kami sarankan ketika sudah 3 kali, lebih baik mengganti assignment-nya, memilih assignment yang lain. Tadi saya kan coba assignment yang Juni 1, nanti kita rubah di Juni 2 atau di Juni 3 kayak gitu. Oke, Gitu, Bu, Bu. terima kasih. Ya, terima Nggih. kasih Bu penjelasannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tidak ada khusus ya, itu teman apa namanya cek dari perpustakaan menggunakan yang dari perpustakaan itu sudah cukup. Tapi kadang kan ada itu ya yang mungkin hasilnya masih ini perlu ada kebijakan dari fakultas dan sebagainya itu eh, apa namanya itu bisa dicek ulang di fakultas. Dan teman-teman nanti kadang seperti ini, maaf, mumpung ingat. Kadang di sini nanti akan muncul bendera ya. Kebetulan ini enggak ada benderanya karena kadang kalau yang muncul ada benderanya itu berarti teman-teman mahasiswa melakukan hal yang tidak sesuai yang di apa namanya peraturan yang Turnitin lakukan. Jadi memakai mungkin tanda-tanda tertentu atau kata-katanya ditambahin apa kayak gitu itu sebenarnya akan ketahuan juga kayak gitu. Ya, Bu, izin bertanya, saya kan nggak juga apa-apa Bu. beberapa kali ada tanda red flag gitu nggak? Oke. Itu berarti Ya. kebijakannya tergantung prodi nggih, mau Iya, disebut atau terprepon niku. iya. Kalau kalau eh, kalau di UIN kan kebijakannya untuk mahasiswa pasca 20 ya Bu. 20. Kalau Nggih, untuk nggih. S1 25. Tapi ketika ada bendera red flag-nya itu kalau perpus tidak bisa di ini kan ke perpus karena kalau perpus kan cuma menyediakan tool, mengajari caranya dan mengajari cara memparafase ya. Nanti kelas yang onsite itu ada cara belajar parafasenya, tapi ini karena mendesak kita ajari yang unggahnya dulu aja gitu.
Jadi kalau itu kebijakan dari masing-masing prodi ya Bu, memang ada beberapa yang kok enggak turun-turun akhirnya Ya, dikasih tanda-tanda khusus kayak gitu. Itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi atau sudah jelas ini? Bu, ngapunten izin tanya lagi. Ya, enggak apa-apa Bu, Untuk mumpung ketemu. Nggih. mumpung ketemu di sini ya, Bu. Iya, iya betul. Nah, Enggak apa-apa. itu tadi kan mahasiswa itu daftar ya untuk akun sebentar. Akun studennya. Pendaftar ada emailnya enggak sih, Bu? Saya kok tadi. Ada emailnya pakai yang email Gus Dur, Bu. Jadi mahasiswa kan Oh, iya, iya. setiap mahasiswa kan dapat email yang dari Iya, PT IPD itu ya yang MAS iya. wingusur.id pakai itu. Karena kenapa kami enggak pakai email yang luar? Karena beberapa kasus itu ya itu ada dari luar UIN kita yang ikut mendaftar. Kadang kalau memakai aja enggak apa-apa Bu, tapi itu beberapa itu diperjualbelikan. Terus waktu waktu itu kan masih bisa membuat kelas ya, dan mereka membuat kelas yang sering saya plagiasi. Tadinya kami kok bisa seperti ini. Ternyata ketika kita telusur ada akun itu. Jadi untuk mahasiswa kita kasih khusus akun student kayak gitu. Jadi mereka tinggal unggah dan tidak takut terjadi self plagiasi. Dan kami sarankan pakailah Turnitin yang kampus langgan, nggak usah beli-beli di Shopee, beli di luar karena eh, ya kadang memang ada yang tidak bermasalah, tapi yang kebetulan beberapa kasus itu datang ke perpus, terus saya kira kan pakai akunnya kita ya, kita tanya pakai user yang mana ya Mbak? Ini loh, itu bukan punya kami. Tak lihat kok, loh kok Shopee ini ngecek di Shopee Mbak. Iya, loh kalau kayak gitu kami tidak bisa membantu untuk menghapuskan kayak gitu. Dan eh, kalau terpaksanya teman-teman terjadi self plagiasi, itu nanti ID submissionnya bisa diminta tolongkan ke kita untuk dihapuskan. Tapi yang itu yang mengecek di UIN Gus Dur. Tapi kalau ID submission dari mana tadi misalnya eh, luar UIN Gus Dur, kami tidak bisa menghapuskan kayak gitu. Oke, Bu, terima kasih penjelasannya. Ini dari siapa tuh Dio Samudra ya. Mohon maaf Bu, Turnitin Win Gus Dur trouble selalu. Eh, ini ini trouble-nya itu mungkin kenapa ya Mas Dio? Mas Dio ada enggak? Kalau misalnya beberapa setengah bulan ini memang karena ada perubahan akun student itu yang mengharuskan harus mendaftar sendiri-sendiri enggak pakai akun kita. Itu karena kami harus belajar membuat peraturan dan panduannya itu. Eh, Bisa mungkin Mas Dio sharing trouble-nya di mana biar untuk masukan kami. Terima kasih. Ya, monggo Mas Dio. Mas Dio Arahnya Samudra masih bergabung kah? masih ada Bu Jun. Ya Mas Dio bisa sharing? Trouble-nya di bagian mana nih biar bisa share sama teman-teman barangkali teman-teman juga Ah, mengalami trouble yang sama. ya, untuk masukan kami juga bisa biar kita ada perbaikan ke depannya. Betul, J. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu ya, sudah terjawab Hmm. Bu. Ternyata masih ada trouble terkait yang expired itu Bu. Saya nyoba Oh, iya. eh, login hampir di, kan itu ada list akunnya ya Bu yang di Iya, perpustakaan itu. Saya coba masuk semuanya, ternyata memang expired semua. iya. Oh, iya, iya. Yes, kami mohon maaf itu karena kami itu tahu menjelang libur itu ya ada perubahan dari Turnitin, terus ada komplain dari salah satu mahasiswa Pasca yang biasa tak cek loh trouble apa ternyata ya enggak bisa akun student massal sekarang akunnya Iya. akun
private masing-masing mahasiswa kayak gitu. Jadi kami gimana caranya ini kita pelajari karena ketika kami menghubungi Turnitin itu mereka minta ada kelas dan itu berbayar. Jadi kami tidak bisa kan akhirnya kita sharing dulu dengan waktu itu teman dari UIN Malang yang melanggan ini trouble kita seperti ini nih, kita belajar dulu sebentar lewat Zoom. Terus setelah itu kita buat panduannya dan kita buatkan untuk mahasiswa. Insya Allah nanti per hari ini sudah bisa digunakan. Kami mohon maaf ya, karena Iya ternyata ya Bu. perubahannya seperti ini Iya dan tidak iya. ada pemberitahuan lewat email. Jadi kan kami nggak tahu kan, itu kok seperti ini ya. Kenapa kita coba-coba kok nggak bisa juga kayak gitu. Iya. Dan juga ada akun struktur yang akhirnya juga di apa tutup ya dari Turnitin kita sudah aktifkan juga nggak mau karena mungkin karena terlalu banyak akun student yang bersamaan di satu apa itu namanya satu instructor. Jadi di stop sama Turnitinnya gitu. Iya Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Karena kan Ya, saya ini baru semester 2 di Pasca, hmm. Ya, sudah kemarin sempat sebelum expired itu sudah submit di hmm. Turnitin itu untuk tesis Bu. Jadi Ya. takutnya filenya itu apa masih di situ atau apa nanti ketika sudah pulih lagi baru submit lagi atau bagaimana? Yang dulu disubmit sudah tahu hasilnya. Belum Bu, karena kan masih menunggu terus giliran buka lagi Oh, iya expired gitu Bu. karena menunggu karena mungkin due date-nya batas waktunya sudah habis jadi enggak keluar. Nanti setelah ini Oh, jangan daftar dicoba aja ya nggak langsung dicekkan yang seperti tadi. Terus ini ada oh iya. apa itu Mbak siapa itu? Mbak Mahira udah isi form dari tadi tapi kok belum dapat balasan ya. Ini Ya, maksudnya balasan dari Turnitin ya. Tadi gini Mbak aturannya. Kami tidak mungkin begitu ada yang mendaftar langsung kami daftarkan di Turnitin karena itu kan prosesnya perlu proses juga. Jadi kami peraturan dari apa namanya kesempatan dari perpustakaan kalau mendaftar eh, jam pagi ya, misalnya pagi kita tunggu pagi sampai jam 3 sore, akun aktif setelah jam 4 ya akun maksudnya jenengan silahkan cek di emailnya setelah jam 4. Tapi kalau misalnya ngisi formnya setelah jam 3 itu nanti melihat apa balasan dari Turnitinnya itu antara jam 9 sampai jam 10. Karena kami harus menghimpun sekalian, kita unggahkan sekalian. Kalau satu-satu, terus terang karena keterbatasan tenaga dari kami, eh, enggak bisa, enggak bisa langsung kami unggahkan kayak gitu. Nah, yang ini sekarang sudah pada unggah, insya Allah nanti sore ini akan langsung kita proses ya, biar bisa langsung untuk dicekkan, terutama untuk yang mahasiswa yang akan segera mendaftar apa itu Munakosa. munakosah ya. Oke. Ya, nggih, Nanti setelah acara gitu. Zoom ini selesai, mungkin akan segera kami proses nih, Bu Jun. Nggih. Ya. Ya. Terima Oh, kasih ini Bu atas jawabannya Bu. ya, ya sama-sama Mas Dio. Terus ini dari siapa itu Muhammad Rinka Saputra ya. Saya Emrika Saputra Prodi PAI Jemtanya Bu yang dimaksud dengan Juni 1 Juni 2 untuk pembatasan penggunaan turis kali pakai ya. Ya kalau ini Juni 1 Juni 2 Juni 3 itu cuma assignment yang kami buat itu untuk memudahkan kami apa namanya melihat eh, di bulan Juni itu berapa yang masuk, di Juli berapa yang masuk kayak gitu aja sih. Untuk nama-nama ininya aja karena kalau mau dinamakan artikel proposal nanti juga terlalu banyak itu ya kami mencari yang simpel aja sebenarnya. Dan di Asaman 1 misalnya Juni 1 itu teman-teman bisa unggah file sebanyak 3 kali kalau mau hasilnya di hari itu. Kalau mengunggah keempat kali, saya sarankan untuk ganti assignment, misal di Juni 2 atau di Juni 3. Karena kalau yang keempat kali itu hasilnya akan 24 jam.
ya hari berikutnya. Jadi ketika sudah merasa mengunggah ketiga kali, saya ganti yang assignment 2 atau Juni 3 kayak gitu. Kalau masih kurang nanti kita coba buatkan lagi, tapi saya kira dengan 3 ini sementara cukup lah gitu. Nanti panduannya nanti di web perpustakaan ya, nanti bisa diunduh di situ, di bagian download ya Mbak Nani. Ji, Bu Jun, nanti untuk panduan akan kita tempel di website perpustakaan lah, teman-teman bisa akses untuk download masing-masing. Begitu. Gitu. Oke. Ya, Ini masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Bu Jun. ya, Saya bacakan, Gih. ya. Yang Barangkali pertama ada yang ada kelewat. dari Mbak Rizky Diana. Mbak Hmm, Aisyah Huwaida. Permisi Bu, izin bertanya mengenai batas maksimal mengecek turnit dalam sehari itu berapa ya Bu? Tadi sudah dijelaskan ya Bu Jun, Gih. 3 kali ya, dalam 1 hari. Jika dalam satu dalam satu hari 3 kali, em, udah 3 kali untuk satu assignment. satu assignment, Ji. Untuk Mbak Aisyah, Nah, misal dalam 1 hari udah 3 kali di assignment yang pertama, yang di Juni 1 misalnya bisa ganti ke Juni 2 jika membutuhkan. Gitu nih Bu. iya betul. Dari Mbak Sita Desi Fitri, izin bertanya Bu, kalau namanya 3 kata, berarti pengisian nama depan dan nama akhirnya bagaimana ya Bu? Misalnya Mbak Sita ini namanya 3 kata Bu, berarti nama depannya apa, nama belakangnya apa Bu? Misalnya Sinta, Mbak Sita ini Desi namanya Fitri. Bu WR3 ya, Sinta Dewi Mbak Sita Rismawati. Desi Fitri. Gitu. Sinta, siapa? Mbak Sita Desi Fitri, Bu Jun. Sinta Desi Fitri. Oke, Berarti nama pertamanya itu yang 2 kata, Mbak. Sita Pokoknya Desi. teman-teman yang harus diingat, nama belakang cukup 1 kata. Berarti kata yang terakhir ya. Mau Oke, 5 kata, mau 4 kata, nama belakangnya cukup yang 1 kata. Kalau Sinta Desi Fitri berarti nama awalnya Sinta Desi, yang terakhirnya Fitri. Itu gunanya untuk apa? Tadi ketika pengaktifan yang password ya, biasanya ditanya nama belakang. Nah itu diingat-ingat nama belakangnya masing-masing gitu aja sih. oke. Begitu ya Mbak Sita Desi Fitri. Selanjutnya ada dari Mas Muhammad Iqbal Habibi, Bu. Izin Nggih. bertanya, Bu, apakah banyaknya pengguna pada satu akun Turnitin mempengaruhi cepat atau lambat penguploadan file dan hasil plagiasinya ya, Bu? Yang membuat lama itu biasanya ini apa namanya? Kan akunnya sekarang berarti masing-masing punya akun sendiri-sendiri. Jadi kalau dulu bisa memungkinkan akun student satu, perpus satu itu bisa dipakai banyak orang kan di di assignment yang berbeda. Tapi sekarang kan akun studentnya kan punya jenengan pribadi. Jadi itu kalau kuotanya masih ada, internetnya lancar, terus yang diunggah halamannya tidak terlalu banyak, itu bisa cepat gitu. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan chat selanjutnya, ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa dihidupkan mikrofonnya, mungkin dari rekan-rekan peserta. Kalau tidak, lanjut ke pertanyaan melalui chat nih, Bu Jun. Ada Ya, Mbak Anin Widyasari. Perkenalkan Bu, saya Anin Widyasari dari Prodi TBIG. Izin bertanya, untuk aktivasi Turnitin, kode yang didapat dari email berlaku untuk berapa jam saja? Nah, hmm, apabila tidak sengaja ya. terlewat, expired, mengulangnya dari awal, isi formulir, atau langsung dari pesan email nih, Bu. Terima kasih. Kalau dari Turnitin itu 24 jam, 24 jam. Jadi begitu dapat email, nanti batas waktu pengaktifannya itu sampai 24 jam. Kalau lebih nanti mungkin bisa minta ulang diklik ada pemberitahuan apa itu diklik. Kalau kalau misal kita daftarkan ulang itu nanti enggak ada daftarkan ulang nanti seperti itu juga harus dipantau 24 jam. Dengan tadi ya, kalau nyenengan mendaftar hari ini sampai jam 3,
nanti insya Allah setelah jam 4 kalian langsung membuka email masing-masing untuk aktivasi. Dan kalau misalnya daftarnya setelah jam 3, nanti teman-teman melihat emailnya besok pagi ya, sekitar jam 9 lah, seperti itu. J. Begitu ya Mbak Ya, Anin. ini khusus untuk mahasiswa. Nanti yang Y. untuk dosen akan kita adakan di minggu depan ya, karena formatnya berbeda seperti itu. Y. Sekedar info untuk teman-teman, link daftar hadir dan sertifikat akan di-share di akhir sosialisasi hari ini, J. Jadi mohon bersabar dulu, masih ada beberapa pertanyaan, Bu Jun. Saya Ya, bacakan selanjutnya dari Mbak Heksi Nalafati. Ketika sudah mendapatkan hasil sesuai target, untuk mendapatkan surat hasil Turnitin downloadnya nanti di mana? Berarti Ibu, karena nanti untuk lampiran persyaratan mendaftar Munakosa. Tadi mungkin sudah dijelaskan Ibu, boleh dilihatkan lagi atau gimana? Mungkin Mbak Heksi baru join bersama kita. oke. Cara mendownload suratnya apa mendownload hasilnya ya, Download Mbak? hasil Turnitinnya Bu, itu kan nanti dilampirkan ketika apa untuk mendaftar Munakosa. Oh, kalau mendownload hasilnya, sebentar. Ini kalau cara mendownloadnya, ini kan ini yang resubmit tadi ya, akhirnya jadi 11%. Ini tadi kan 15, ini menjadi 11%. Cara mendownloadnya, udah kelihatan ya, yang di prosentase ini, itu diklik. Kalau enggak, yang di bawah ini ada panah bawah ya, itu langsung diklik. Itu bisa. Tapi kalau langsung panah yang bawah ini diklik, nanti hasilnya masih yang ketika awal kita apa namanya unggah. Jadi teman-teman saya sarankan mendownloadnya yang di sini. Ini ada tulisan 11%-nya ya hasilnya misal 20, 30, 11 atau 12. Kita klik di angka ini. Nah, setelah ini saya stop dulu. Nah, setelah diklik dia akan tampil seperti ini, ya. Mendownloadnya di mana? Mendownloadnya teman-teman bisa lihat yang panah bawah ini ya. Panah bawah ini tinggal diklik, dipilih yang current view. Nanti kalau sudah dipilih current view, ya, dipilih current view, dia akan terdownload sesuai dengan ininya, apa namanya? Ada warna-warna ininya. Itu akan ke download seperti itu. Nah, melihat hasilnya di mana kalau setelah download, sebentar saya lihatkan hasilnya. Hmm, saya stop screen dulu. Nah, kita lihat hasil downloadannya, kita buka tadi di menu download ya. Terus kita klik, hasilnya ini seperti ini. Di mana kelihatan hasilnya adalah ini. Ini ya, ini keterangan kita submitnya kapan, ID submitnya ini eh, karakternya ini kelihatan semua. Terus ini, nah ini di bawah sendiri akan kelihatan bahwa artikel ini similarity-nya itu 11%, terdiri dari sumber internet 9%, publikasi 5%, dan student paper 1%. Ini kelihatan di sini. Nah, ini nanti yang dilampirkan untuk mendaftar Munakosa. Tapi Bu Bu siapa? Bu Alfiani, Alvita Well, masih ada enggak ya?
Masih, Itu Bu, nanti, masih. Bu, nanti kalau itu udah dilampirkan dari Pasca ada surat khusus atau enggak ya, Ya, Bu? ada memo dari Sekprodi, Bu. Kalau Oh, pasca. berarti Nggih. nanti dicek ulang di Pasca atau mahasiswa yang dari Perpus, Bu? Biasanya kami cek ulang, Bu. Oh, Kem dicek ulang. Berarti nanti nggih, surat memo itu yang mengeluarkan bukan Perpus tapi dari prodi masing-masing. Kayak gitu. nggih, nggih. Ya, itu tadi pertanyaan dari Mbak siapa? Mbak Heksi. Mbak Esi ya. Gitu ya, Mbak. Jadi kadang kalau dari prodi ngecek ulang itu surat memonya dari mereka. Tapi sebenarnya kalau sudah lewat perpus itu insya Allah sudah ini sih sesuai. Kecuali kalau kami kan tanpa exclude small word ya. Kalau di fakultas ada small word nanti hasilnya akan berbeda. Bisa jadi lebih sedikit kayak gitu. Ya. Oke, Bu Jun. Baik, teman-teman, ada pertanyaan untuk narasumber kita siang hari ini mungkin dari Mbak Fadilah. Monggo Mbak Fadilah dihidupkan mikrofonnya. Baik, sebelumnya Bu, mohon maaf, izin bertanya. Untuk akun Turnitin yang sebelumnya itu kan waktu upload submission, setelah 50 file atau lebih, itu tidak bisa upload ulang, Bu, untuk mengecek Turnitin. Jadi apa kiranya untuk akun yang baru ini akan terjadi hal yang sama atau tidak, Bu? 50 apa tadi? 50? Jadi ketika upload submission, Hmm. ketika sudah lebih dari 50 file, itu tidak bisa upload lagi, Bu. Jadi berhenti di situ, macet. Oh, 50 file. Iya, Ini yang dulu kan akun studentnya kan satu untuk banyak orang toh Mbak. iya, Bu. Ya, kalau sekarang akun studentnya punya Mbak Fadila ya punya Mbak Fadila sendiri. Punya Mbak apa Mbak siapa itu misalnya punya Mas Dio ya punya Mas Dio sendiri, punya Eksi sendiri. Jadi ndak akan kedobel punya teman yang lain. Dan apa namanya eh, akunnya kan dipakai jenengan sendiri, enggak dipakai teman yang lain, Mbak. Kalau dulu kan mungkin 50 file itu kan dari akun perpus student eh, apa itu student yang perpus satu ya, misal itu dipakai banyak orang kan, itu akan kendalanya akan trouble seperti itu. Jadi ini peraturan baru yang dari Turnitin mungkin karena menghadapi kasus seperti itu, akhirnya sekarang diperbanyak akun studentnya. Lah, akun student ini masa berlakunya 6 bulan ya. Kenapa kita batasi 6 bulan? Itu karena biar merata pemakaiannya dan yang sudah lulus berarti itu kesempatan untuk digunakan yang belum lulus kayak gitu. Bisa dipahami Mbak Fadila? Bisa, Bu. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Berarti setelah 6 bulan, akun otomatis akan nonaktif jibu nggih? Untuk Ya. Kalau misalnya masih mau memakai lagi, berarti bisa daftar lagi menghubungi ya. admin perpus kalau tidak Oh, daftar nggih. lagi gitu. Oke. Tapi kalau misalnya akunnya masih sama, bisa untuk diperpanjangan itu ya. Nanti Berarti kita lihat konfirmasi lagi ke admin ke kami nggih Bu, gitu. nggih, ke staf perpus ya Bu untuk meminta Ya, perpanjangan akun jika masih betul itu. menggunakan. Ya, Eh, Barangkali masih ada pertanyaan lagi, teman-teman. Monggo raise hand atau melalui kolom chat. ini yang untuk apa? Link di form pengajuan akun Turnitin mahasiswa di webnya perpustakaan ya. Di web Nggih, perpustakaan ya itu kita. ada Turnitin, nah itu ada akun permohonan akunnya mahasiswa, jangan kliknya yang di situ. Ini Mbak Lulu mungkin tadi terlambat ya, bisa dilihat di situ ya Mbak Lulu ya. Kalau di perpus kan mungkin untuk apa namanya kita ngecek awalnya kan di perpus. Kalau sudah fix memang hasilnya sudah ternyata sudah 20 atau 25 baru nanti kita serahkan ke prodi masing-masing ya. Nah, prodi masing-masing itu nanti yang akan mengeluarkan suratnya. Jadi surat keterangan itu
tidak dari perpustakaan. Dan kebijakan ketika ada red flag atau apa-apa itu berarti itu juga bukan dari perpustakaan, tapi itu kebijakannya dari masing-masing prodi teman-teman gitu nggih. Kalau perpus tadi menyediakan poolnya, melakukan pendampingan dan sosialisasi seperti ini gitu. Itu G-formnya juga sudah di-share oleh Mas Dio ya di kolom chat, bisa Bantu share oleh Mas Dio. digunakan juga ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman semua, sebelum closing statement dari Bu Junaiti? Saya Eh, kira sudah paham ya. Kalau tidak ada, Nanti, saya boleh bertanya ya, Bu ya? oh ya, monggo. Untuk Turnitin sendiri itu, ini nggak sih Bu, bisa mendeteksi AI, misal kayak sekarang kan ChatGPT banyak Oh ya, dipakai untuk bikin bisa. karya ilmiah lah. Kalau Turnitin mendeteksinya gimana Bu? Akan menambah tingkat plagiarisme atau seperti apa ya persentasenya? Kalau yang AI itu yang bisa melihat berarti yang di akun structure ya. Itu nanti apa namanya ketika terjadi apa namanya tingkat kemiripan dengan AI itu ada batas minimumnya. Tapi kalau di UIN Busdur kayaknya belum belum ada peraturannya ya, yang misalnya tingkat apa itu tingkat kalau AI-nya itu berapa persen kayak itu belum ada. Sementara yang di itu diadopsi adalah tingkat similarity-nya. Nah, ya similarity-nya dulu. Terus kalau apa namanya eh, mungkin peraturan itu masih mau dibahas lagi kayaknya sama Pak WR 1 kayak gitu. Dan itu masih untuk yang artikel yang berbahasa asing, kalau yang bahasa Indonesia masih agak aman, walaupun sudah mulai merambah ke situ. Oh, Ya, satu pertanyaan mungkin terakhir nih Bu, ya, mungkin ya. sebelum kita tutup dari Mas Muhammad Holis Gufron. Permisi Bu, izin bertanya, bagaimana cara mengecek Turnitin untuk mengurangi angka persen yang melampaui tinggi saat unggah dokumen? Oh, itu Eh, bisa itu gitu. ini kalau sesi di sini nanti agak panjang ya. Iya, Ini ada itu benar usulnya Mas Dio, ada pelatihan para pasang. oke. Ya, Mungkin di ah, seri cuma literasi tahun ini selanjutnya nih. sebenarnya kita kita akan melanggan beberapa tool AI yang para fase itu, tapi karena kendala efisiensi, insya Allah nanti baru bisa melanggannya di tahun depan. Tapi ada beberapa yang bisa digunakan juga yang para fase pakai beberapa kecerdasan buatannya. Mungkin nanti terima kasih nih Mas Dio Samudra ya masukannya untuk kegiatan literasi seri literasi berikutnya kayak gitu. Ya. Baik, untuk Ya. link daftar hadir dan sertifikat sudah kami share di kolom chat. Silahkan teman-teman bisa bisa mengisi. Untuk sekedar pemberitahuan, link akan ditutup pukul 4 sore hari ini. Nggih. Melebihi itu tidak bisa mengakses daftar hadir. Bu, ada satu pertanyaan lagi, Bu, sebelum closing test statement katanya. Ya. Sambil menunggu mengisi link. Dari Mbak Nur Afifah, Turnitin ini apakah masih bisa dipakai untuk mahasiswa yang belum mengerjakan skripsi, Bu? Karena mahasiswa semester 1 sampai 2 sudah diajarkan bikin jurnal, diminta untuk cek Turnitin dan belajar submit ke publisher. Karena di website lain itu berbayar atau filenya. Terima kasih. Ya. Berbayar per filenya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Nur Afifah. Turnitin itu tidak terbatas untuk teman-teman yang sudah mengerjakan skripsi dari semester awal itu sudah bisa menggunakan Turnitin. Maka setelah ini nanti kita akan ada seri literasi yang bersifat onsite, terutama untuk mahasiswa yang belum apa namanya masih kelas-kelas awal ya semester awal itu tentang tidak Turnitin dulu. Sebenarnya kami akan memberi pelajaran untuk apa namanya kelas literasi untuk mahasiswa awal itu tentang e-resources, penelusuran e-resources itu sumber-sumber referensi yang akan digunakan. Terus kita mengenalkan ke publisher-publisher dan cara pengecekan Turnitin. Jadi nanti
teman-teman itu jangan apa ya sembarang mengecekkan Turnitin di tempat lain ya, karena tadi yang saya ngomong ada beberapa kasus kesini nangis-nangis, saya juga bingung kan. Lah, kamu ceknya di mana? Saya cari kan di eh, email di ini Bu ini. Ini namamu enggak ada di sini. Akhirnya dia bilang, Bu, saya itu sebenarnya ngecekannya di ini bisa beli lewat Shopee. Lah, Shopee-nya itu penyimpanannya no repository. Jadi tersimpan di mereka. Ketika mahasiswa tersebut menghubungi pihak yang pembelian itu tidak direspon. Akhirnya waktu itu kita diskusi dengan jurusan, akhirnya memakai exclude itu. Tapi itu kan sangat disayangkan karena kita gratis dan ternyata kita apa namanya teman-teman itu eh, dicekan di tempat lain. Ya ini mungkin karena kami juga apa ya perpus ini berarti harus lebih sering ini lagi ya apa promosi lebih sering ngasih tahu lagi. Eh, Mohon teman-teman juga mengikuti media sosialnya perpus ya untuk mengikuti berita-berita yang di perpus, kegiatan-kegiatan yang di perpus. Ini nanti onsite insya Allah akan segera kami lakukan, termasuk nanti pelatihan penulisan makalah, terutama untuk yang mahasiswa-mahasiswa baru itu ya itu sangat diperlukan. Ini terima kasih Mbak Nur Afifah, silakan nanti gunakan Turnitinnya, tapi lebih bijak memang harus secara bertahap mengikuti kelas seri literasi yang diselenggarakan Perpus ya, yang akan segera launching di insya Allah bulan depan. Ada pertanyaan lagi? Baik, Ini teman-teman kayaknya ada pertanyaan sudah lagi atau ini Mbak sudah Nani. cukup ya? Ya, Sudah jelas sekali berarti Bu Jun penjelasan siang hari ini. insya Allah mudah-mudahan manfaat. Mungkin untuk selanjutnya bisa kalau ada yang mungkin belum berkesempatan ikut Zoom siang hari ini bisa ke perpustakaan Ibu Nggih, tanya kepada staf Ya, untuk boleh ya, bertanya karena langsung. Oke. uh, Tidak terbatas di room staf-staf Zoom ini. ya, staf-staf kami juga insya Allah kita bekali dan semua bisa untuk teman-teman bertanya. Kami juga ada apa itu pojok Library library Center. ya, G. eh apa library center ya yang di lantai satu Library. itu. Teman-teman juga bisa ngecek Turnitin di situ, bisa sharing-sharing dengan kami, juga bisa unggah mandiri untuk yang apa itu tesis atau skripsi di situ juga. Ya. Teman-teman cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya minta closing statement dari Bu Junaiti untuk sosialisasi Turnitin hari ini, gitu. Monggo Bu Jun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman yang hadir di apa acara ini. Eh, Tadi sampai 100-an lebih ya yang G, menyempatkan 100. waktu. Eh, saya cuma berpesan, kita institusi sudah melanggar Turnitin itu dengan biaya yang mahal. Maka kita manfaatkanlah dengan baik, dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menunjang apa namanya academic writing kita. Tapi yang perlu diingat adalah bukan hasilnya, tetapi teman-teman itu harus menyadari bahwa Turnitin itu sekedar tool yang membantu untuk melihat eh, kita itu mirip dengan artikel atau karya ilmiah yang mana dan dengan siapa. Tapi yang perlu dijaga adalah etika akademik kita. Kita harus apa namanya tetap mengutamakan etika akademik kita ya. Turnitin itu kan alat, tidak usah diakali dengan berbagai simbol macam-macam, tapi gunakanlah secara baik dan sesuai dengan etika akademik. Terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya kurang berkenan. Dan kalau misalnya masih mau tanya-tanya, sharing-sharing lagi, silakan bisa langsung datang ke perpustakaan kami. Kami terbuka untuk teman-teman semua. Terima kasih. Airul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oh, tadi belum foto bersama ya Mbak Nani. iya Bu, setelah ini kita foto bersama dulu. Eh, Teman-teman bisa menghidupkan kamera, mungkin untuk kita foto bersama.
Baik, teman-teman siap nggih? Kita pose salam literasi nggih. Untuk slide pertama, siap? Satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide yang terakhir, yang keempat. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman semua, kepada seluruh peserta. Kami berharap pelatihan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penggunaan Turnitin dan dapat diterapkan di setiap proses penulisan akademik teman-teman semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Junaiti atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengalaman pada siang hari ini. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariah yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam memandu acara siang hari ini. Untuk link daftar hadir dan sertifikat sudah kami share di chat. Kolom chat silahkan diisi dan akan kami tutup pukul 4 sore hari ini. Demikian acara sosialisasi Turnitin untuk panduan lengkap untuk mahasiswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Waalaikumsalam dan sampai warahmatullahi jumpa di pelatihan wabarakatuh. Waalaikumsalam literasi selanjutnya. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih semuanya. Maturnuwun sharing Sampai Terima ketemu kasih, di Terima acara kasih Bu Bu. Ferida kegiatan berikutnya. dan juga Bu Joy. Berarti kok bisa kelas